Oke, halo, jumpa lagi dengan Pop di sini. Internal filter yang mau gue bahas kali ini tuh inovatif. Dan menurut gue flow dari filter internal ini cara filtrasinya ini unik dan menarik. Langsung aja kita lihat barangnya ya. Kita review barang-barang dan gue juga akan kasih tips untuk mengoptimalkan filter ini supaya membuat ekosistem di tank kalian menjadi lebih sehat lagi. Langsung aja. Ini dia filternya. Ini adalah filter dari Sunsun ya. Ini produk dari Cina dengan seri JQP 500F. Memiliki power consumption dengan voltage 5 watt. Kemudian mempunyai flow rate 500 liter per jam dengan bentuk yang gue bilang tadi unik ya, inovatif menurut gue dibanding dengan produk-produk sejenis yang lain. Oke, langsung kita unboxing aja ya teman-teman. Oke, seperti biasa kita ada manual booknya, terus filternya sendiri, sama sucking cup. Dari manual booknya sendiri ini cuman pakai bahasa Inggris dan di sini dijelasin ya. Ini ada tipe-tipenya dari JQP 500F sampai 2500F untuk voltage-nya, kemudian untuk flow rate-nya dan ukuran dari dimensi dari filternya masing-masing tipe. Oke, selain dari filter ini sendiri, ternyata kita dapat beberapa aksesoris untuk dipasangkan di internal filter itu sendiri. Kita ada 4. Ini kayaknya adapter, nanti kita coba pasang, sambung ke selang nanti. Ini untuk outletnya. Ini seperti biasa di suction cup-nya. Oke, yang pertama kita bahas dari penampakan filter ini sendiri dari di sisi eksteriornya dulu ya. Secara fisik cukup rigid ya, bahan plastik yang dipakai yang digunakan ini. Terus di sini tertulis seperti gue sampaikan tadi, ini serinya kelihatan ya, semoga kelihatan. JQP 500F 5 watt 500 liter per jam. Terdiri dari 2 chamber dan 1 power head. Banyak ya internal filter tuh pakai bentuknya power head seperti ini ya. Salah satu hal yang membuat gua menarik adalah ini ekonomis banget dari sisi wattage. Kenapa? Dia 5 watt tapi dia bisa kasih flow rate-nya cukup besar, 500 liter per jam. Nggak banyak sih yang produk dari Cina yang ngasih wattage kecil tapi flow rate-nya besar. Oke, kita lihat dari kanisternya, chambernya dulu ya. Ini gampang banget untuk melepasnya. Cukup kita twist, kita putar, lepas. Kita sisihkan dulu. Seperti gue bilang tadi ada 2 chamber, dan 2 chamber ini bisa dilepas lagi nih, ditwist juga. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat 2 chamber ini diisi dengan spon yang coarse ya, sponnya coarse ya. Ini bedanya chamber bawah sama chamber atas. Chamber yang bawah atau chamber pertama nih, ini ada tutupnya nih, ini flat. Chamber yang kedua di atasnya
Ini enggak, ini ada bolongannya supaya ada air dari chamber pertama naik ke chamber yang kedua. Jadi kalau kita lihat cara kerja si internal filter Sunsun ini, air itu disedot dari depan, sirip-siripnya ya, untuk masuk air disedot, arahnya masuk dari depan, nanti diteruskan ke belakang, masuk ke spon yang tengah, ya kan? Ini masuk ke spon yang tengah, kemudian dipompa untuk narik ke atas dan dibuang ke outlet. Ini dibuang ke outletnya. Jadi dia satu arah nih masuknya, airnya masuk satu arah dari sisi depan saja. Dari sisi bawah nggak bisa nih tutup seperti yang gue bilang tadi. Di sini kita juga ngelihat di sini tempat buat naruh sucking cup atau dop ya, ada 4 tadi. Dan seperti gue sampaikan tadi, ada 4. Kita tinggal tempel. Terus kalau kita lihat, nah ini impellernya nih. Ini impellernya. Ini impellernya ya. Kalau mau kita buka, ini ada switch ya. Ada tombol kanan kiri, ada knob kanan kirinya, kita tekan, kita tinggal lepas. Untuk maintenance impeller ini kita buka, terus ini tinggal di twist, diputar, dan ini kebuka. Simple banget, mekanismenya pas seperti power head yang lainnya. Ini sama ya modelnya, kalau kita perhatiin dia punya bilah nih. Ini ada 6 juga nih. Ada 6 bilahnya di impeller. Jangan lupa ya teman-teman, ini ada untuk impeller harus kita maintain dengan baik. Sering-sering kita, bukan sering-sering sih, paling enggak kita melakukan maintenance 2 minggu sekali atau sebulan sekali untuk membersihkan kotoran yang melekat di impeller ini, supaya filtrasi bisa berjalan dengan baik. Kalau kotor, ini nanti kotor, banyak lumut atau banyak sisa kotoran sini akan mempengaruhi performance dari si internal filter ini sendiri. Ini kita masukin seperti biasa, terus kita twist lagi, kita putar sampai ke posisi awal. Oke. Ini untuk adapter ke outlet ya. Bentuknya seperti ini. Ini kita masuk. Ini ada drat di dalam, ini drat luarnya. Kita pasang. Oke. Udah kita pasang. Kemudian ini kita bisa pasang untuk outletnya. Bentuk outletnya seperti ini. Ini ada apa ya sebutnya, tapi ini nanti ini sebagai tempat venturi nih. Ini tempat venturi itu kita taruh selang untuk ngatur oxygenation-nya, atau kita nambah oksigen di dalam akuarium. Kemudian nanti selangnya ada di sini. Untuk pengaturannya kita pakai ini, seberapa besar oksigen yang akan masuk. Oke. Jadi ini tinggal kita pasang aja, kita tekan ya. Selesai. Kemudian nanti ada selangnya. Dan ini ada venturinya. Dan ini ada venturinya untuk ngatur pasokan udara yang akan dimasukkan ke dalam tank. Yang menarik dari outlet ini bisa diatur nih arahnya nih. Lihat ya, kalau teman-teman bisa lihat nih, ada bentuknya kayak ketutup gitu ya. Ini bisa diputar nih. Tuh. Untuk menentukan arah arusnya mau kemana nih. Ini ada nih 360 derajat nih muternya. Menarik sih, ini inovatif menurut gue. Model kayak gini di beberapa internal filter yang lain juga menerapkan sistem yang seperti ini untuk menentukan arah arus di dalam air. Oke, kita copot. Terus kita juga tadi nemuin yang model kayak gini nih. Ini dratnya.
Kemudian ini tempat untuk masukin selang. Sama prosesnya, kita masukin ini. Ini fungsinya apa sih? Ini bisa juga kita langsung untuk satu arah outlet aja. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini tadi bisa ditentukan kita arahnya mau kemana. Kalau ini hanya satu arah. Dan ini biasanya yang model kayak gini ini arusnya lebih besar, lebih deres lah. Atau yang kedua, ini bisa kita kombinasiin dengan spray bar. Nanti di sebelum akhir gue mau ngasih beberapa tips ya untuk mengoptimalkan filter ini. Sekarang gue mau ngasih tahu gimana sih kita mengoptimalkan filter yang unik ini menjadi lebih powerful. Kemudian kalau kita lihat seperti gue sampaikan di awal tadi, ini terdiri dari 2 spons ya. Isinya spons semua yang coarse semua. Kalau fungsinya filter ini hanya sebagai polish water atau penjernih air, menurut gue dia cukup. Tapi kalau mau dijadikan full cycle, di mana proses nitrogen cycle itu berjalan dengan baik dan kemudian ini bisa berfungsi untuk membuat ekosistem di tank Sobat Hop Hop menjadi sehat, 0 amonia, 0 nitrit, nitrat yang rendah dari 20 ppm atau 20 part per million. Ini kita bisa maksimalkan nih. Nah, caranya gimana? Tips pertama, dengan kondisi existing seperti ini, kondisi yang bawaan dari pabrik, kita punya space kecil di sini untuk ngasih media bakteri nih. Nah, cuman kekurangannya memang space yang tersedia untuk media bakteri ini terbatas banget ya, kecil sekali gitu. Nah, untuk media bakteri yang biasa gue pakai, yang pertama itu gue biasa pakai ini Neo Media Pure. Ini si Chemetrix. Kebetulan si Chemetrix ini yang kemasan repack ya. Dan terakhir gue juga pakai ini nih, Biohome. Bentuknya seperti ini, kayak sosis ya. Itu yang biasa gue pakai. Tapi untuk media bakteri tidak harus menggunakan 3 yang tadi gue sampaikan, tapi bisa diganti dengan media bakteri yang lain sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kita akan coba memaksimalkan dari space yang tersedia untuk media bakteri ini. Gue coba pakai Neo Media Pure untuk kita taruh di media chambernya ini. Jadi secara keseluruhan totalnya adalah 94 gram. Well, untuk mendapatkan full cycling di tank ini menurut gua gak efektif karena kurang. Tapi kalau cuma buat water polish seperti gue bilang di awal, ini cukup, lebih dari cukup. Tips yang kedua yang mau gue sampaikan adalah gue akan mempertahankan spons yang di luar untuk menyerap dulu kotoran yang masuk, disedot. Tapi untuk memperbesar kapasitas media bakteri dalam chamber ini nggak gue pakai lagi nih. Tadi in total adalah 97 gram ya kalau nggak salah. Ini kita masukin chamber yang kedua. Gue perlakukan hal yang sama. Ini nggak gue pakai. Nah, ini kita udah isi media bakterinya pakai Neo Media Pure tadi ya.
Sekarang 188 gram, beda jauh banget sama yang tadi. Tips pertama yang kita hanya menggunakan media bakteri, ditaruh di lubang yang kecil ini ya. Nih, lubang yang kecil ini. Jadi ini diharapkan bisa optimal untuk membuat ekosistem di tank Sobat Hop-Hop itu sehat dan lebih baik. 188 gram, hampir 200 gram. Signifikan perubahan yang bisa kita lakukan dengan mengganti spon di chamber dengan media bakteri secara full. Idealnya untuk 180 gram atau kita genepin aja 200 gram ini, mungkin di 25 liter ya, kapasitas tank 25 liter itu idealnya. Tapi untuk maksimum itu bisa, asumsi itu bisa sampai 50 liter, kapasitas tank 50 liter. Tapi dengan catatan itu normal stok. Normal stok itu apa? Contoh, ikannya bukan ikan besar atau bukan ikan predator, atau juga walaupun ikannya kecil-kecil, tapi kalau jumlahnya banyak itu juga pupnya pasti banyak kan. Nah, itu juga jadi pertimbangan. Jadi 50 liter dengan normal stok itu masih bisa. Tadi tips kedua ya. Nah, tips ketiga, ingat kan tadi ini ada ini nih yang model pakai untuk selang ya. Ini model untuk selang, kita pasang di sini seperti di awal. Jadi kita bisa improve dari outlet ini dengan spray bar. Caranya gimana? Let's say ini ada di dalam tank, kemudian kita taruh selang untuk disambungkan ke spray bar ini. Posisi spray barnya bisa disesuaikan dengan kondisi di tank teman-teman. Jadi spray bar ini tidak termasuk dalam paketan di pabrik ini yang dari dus ini. Spray bar ini bisa teman-teman dapatkan dari pembelian terpisah. Oke, kesimpulan kalau secara umum gue suka ini, beda dengan model internal filter yang pada umumnya ya, yang biasanya kan bentuknya chambernya bulat tuh, tahu kan teman-teman, banyak yang dijual juga gitu kan, bentuknya bulat terus dan lebih bulky ya, lebih besar. Proses kerjanya tuh beda, dia nyedot kotoran itu dari depan, kemudian dipompa sampai ditarik untuk ke outlet sini. Menurutku inovatif, itu yang pertama. Yang kedua, ini nggak makan tempat, dimensinya kecil kok ini, dan bisa ditaruh di mana aja dalam tank ya. Tapi jangan tanknya kekecilan juga ya. Nih kalau tank 30 cm ya it's too small ya, terlalu kecil. Terus yang ketiga, ini nih tadi yang di awal selalu gue bilang, wattage-nya rendah, 5 watt, flow rate maksimumnya bisa sampai 500. Dan yang keempat, yang paling gue suka adalah free maintenance. Kenapa gue bilang free maintenance? Dari awal kita lihat bentuknya nih gak ada skrup ya, gak ada baut untuk kita melakukan maintenance. Semua tinggal putar, twist, atau tinggal pencet knopnya ini kita bisa ganti gitu kan. Nah, itu free maintenance-nya itu mudah, easy untuk dilakukan pemeliharaan untuk pembersihan. Yang kelima sebagai penutup terkait dengan maintenance, ketika posisi filter ini ada dalam tank, ini masih nyala, ini bisa kita copot ininya aja nih. Tuh, si filter ini, si power head ini masih nyala untuk ngasih sirkulasi di dalam tank. Ini menurutku inovatif, yang biasanya inovasi ini adanya di internal filter
yang buatan Eropa. Mereka bisa melakukan ini, tapi ini inovatif banget sih. Power head masih nyala. Kita ambil ini, kita putar, kita bersihkan filtrasi di sini, kita bersihin sponnya. Ini masih nyala nih. Kekurangannya apa? Kekurangannya kalau gue bilang build quality untuk power headnya ini standar ya. Beda dengan power head yang buatan Eropa khususnya. Kemudian pada saat kita masang ini ke drat yang kedua, ini agak serat itu bisa jadi dua, bisa jadi kekurangan atau bisa jadi kelebihan. Tapi gue nganggap ini sebagai kekurangan karena kita pada saat pasang ini butuh force lebih ya, butuh tenaga sedikit dibandingkan power head jenis yang lainnya. Itu aja mungkin kekurangannya kalau boleh gue sedikit picky ya. Oke, sebagai penutup, ini filter JKP 500F sangat gua rekomendasiin buat temen-temen untuk optimal filtrasi dalam tank. Oke. Nah, perlu diketahui nih sob, semua produk dan alat pendukung dalam review ini itu kepemilikan sendiri ya. Jadi gue beli sendiri. Dalam hal ini nggak ada sponsor atau kepentingan tertentu atau pesan dari pihak manapun terkait review dari produk yang ada di dalam video ini. Jadi review gue adalah murni opini gue, itu murni apa yang gue rasain dan apa yang gue perlu sampaikan apa adanya. Makasih udah nonton video ini sampai akhir ya. Semoga video ini bisa berguna atau nambah wawasan terkait hobi kita semua nih sob. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya kita bisa semangat lagi untuk membuat video hobi-hobi yang lainnya. Thank you ya. See ya.